Mak, ini tokoh penggeraknya ya Mbah Ki Wahab. Mbah Ki Wahab sebagai motor penggerak, inisiator dan pendiri dan penggerak sekaligus penggerak Nahdlatul Ulama. Ini harus diteladani oleh para generasi-generasi muda bahwa semangat juang itu harus tetap ada dan kita melakukan aktivitas-aktivitas sosial keagamaan ini untuk kemaslahatan umat. Terkait dengan fenomena yang akhir-akhir ini muncul, ya kita harus mencari bukti dan mencari data yang tepat terkait dengan keterlibatan tokoh-tokoh yang baru dimunculkan belakangan. Kita tidak menutup kemungkinan, silahkan sampaikan fakta dan kita juga akan bisa memahami hal itu, sehingga tidak kemudian asal bunyi, harus diakui. Mana bukti, data, dan fakta-faktanya itu harus kita sampaikan sehingga Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inisiator berdirinya Nahdlatul Ulama yang sebenar-benarnya adalah Mbah Wahab Asbullah. Tetapi belakangan ada pencakokan nama dari oknum Mbah Alwi yang dimasukkan sebagai bagian dari inisiator berdirinya organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Atas pembelokan sejarah itu kemudian ditepis oleh tokoh-tokoh NU sendiri karena sejarah yang sebenarnya tentang inisiator berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama yaitu Mbah Wahab Asbullah. Berkenaan dengan itu semua, cucu Mbah Wahab Asbullah yaitu Gus Wafi menerangkan tentang berdirinya Nahdlatul Ulama yang diinisiatori oleh mbahnya sendiri yaitu Wahab Asbullah, Kiai Haji Wahab Asbullah. Nah, bagaimana keterangan dari Gus Wafi tentang sosok Mbah Wahab Asbullah? Mari kita simak teman-teman penjelasan beliau dalam video berikut ini. Ingin bertanya, mengelaborasi, kebetulan kami punya misi tentang pelurusan sejarah, melakukan revitalisasi sejarah pendirian NU. Saya fokus terhadap Mbah Wahab. Anda akan pasti tahu siapa sosok Mbah Wahab dan bagaimana kiprahnya. Kami kebetulan cucunya Mbah Ki Wahab itu ya yang tidak menjumpai hidupnya Mbah Ki Wahab. Ki Wahab wafat tahun 71, saya belum lahir. Belum lahir. Saya melihat memahami Mbah Ki Wahab dari cerita-cerita orang tua, kemudian juga membaca buku-buku sejarah tentang Mbah Ki Wahab. Sejauh yang Anda telaah dan Anda riset lah, bagaimana proses pendirian Nahdlatul Ulama dan kiprah Mbah Wahab? Mbah Ki Wahab ini sosok kiai yang tidak bisa diam. Dia alim, tapi beliau juga seorang organisatoris. Sejak bisa dilihat dari jejak petualangan keilmuan beliau. Di pesantren-pesantren beliau menjadi pengurus, beliau menjadi guru, kemudian ketika belajar di Mekah juga beliau berorganisasi, ikut dengan organisasi-organisasi cabang yang ada di Indonesia. Jadi beliau tidak sekedar seorang yang melulu belajar, tapi juga bagaimana beliau punya semangat juang untuk bergerak di tengah masyarakat. Menggerakkan masyarakat di situ sudah mulai terbentuk ketika beliau di pesantren-pesantren. Konon ceritanya bagaimana 10 tahun sebelum berdirinya NU beliau sudah bergerak kemudian menginisiasi dan sebagainya sehingga menunggu proof lah, menunggu izin dari Mbah Hasim. Cerita lain yang mungkin Anda dapatkan bagaimana ini ketika detik-detik menjelang pembentukan Nahdlatul Ulama ini? Sebenarnya keinginan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama itu akibat dari kegalauan beliau melihat suasana geopolitik di dunia Islam, kemudian melihat suasana di Indonesia
yang adanya kolonialisme, kemudian Wahabisme, dan disintegrasi bangsa karena penjajahan ini. Maka dari situ kemudian beliau bergabung dengan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian karena beliau ini basicnya adalah seorang santri ya, seorang santri, maka pergerakannya juga menggerakkan bagaimana komunitas-komunitas santri itu bisa bersatu. Iya. Maka dari situlah inisiasi beliau untuk mempersatukan tokoh-tokoh Islam, khususnya yang Ahlussunnah wal Jamaah dan tokoh-tokoh tradisional, tokoh-tokoh Islam tradisional untuk bisa bersatu menghadapi perubahan sosial baik geopolitik di dunia Islam, kemudian disintegrasi bangsa di Indonesia ketika adanya penjajahan itu. Maka dari situlah lahir spirit semangat untuk mempersatukan para ulama. Pemirsa, bisa kita bayangkan 1920, 1921 sampai 25 dan 26. Di situ proses Mbah Wahab melakukan kontemplasi lah katakan, ingin membentuk sebuah organisasi ulama atau santri secara nasional dan mempersatukan bangsa santri. Bisa dibayangkan tidak ada telepon waktu itu, HP, tidak ada internet, betul Gus? Betul. Dan transportasi itu terbatas, tetapi Mbah Wahab bisa menerobos seperti itu dan bisa mendunia. Dasar tidak hanya seorang aktivisme, tetapi sebagai pendobrak zaman. Baik Gus, apa yang Anda kenal dengan Komite Hijaz? Prosesnya Mbah Wahab pergi ke Mekah untuk menyelamatkan makam Rasulullah. Ini juga kegalauan Mbah Kiai Wahab karena beliau sangat paham geopolitik internasional. Ketika Turki Utsmani jatuh, kemudian Wahabisme sudah menguasai wilayah Hijaz. Beliau sangat paham wilayah Hijaz karena beliau sekian tahun belajar di Mekah, sehingga suasana sosial politik di sana beliau sangat paham. Dan ada suatu ancaman ketika Wahabisme itu menguasai Hijaz dan semua peninggalan-peninggalan bersejarah mau dihilangkan, termasuk makamnya Rasulullah. Maka kemudian Kiai Wahab ketika ada undangan majelis a'la, ada undangan Kongres Umat Islam sedunia, itu umat Islam di Indonesia yang berangkat diwakili oleh tokoh-tokoh modernis. Nah, tokoh-tokoh umat Islam yang tradisionalis, yang jelas punya masa jelas ini nggak terwakili. Maka kemudian beliau menginisiasi untuk berangkat ke sana, yang sebelumnya harus Nahdlatul Ulama, organisasi ulama ini harus berdiri dulu, harus dibentuk dulu, sehingga beliau ke sana itu membawa bendera organisasi yang dibentuk itu tadi. Dengan apa yang sudah disampaikan tadi, kita harus belajar bahwasanya Kiai Wahab ini basicnya adalah seorang santri yang paham akan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dia harus bisa meluruskan hal-hal yang tidak benar. Maka beliau dengan semangat jiwa aktivisme, jiwa seorang aktivis keagamaan itu muncul, dan beliau harus berangkat ke sana untuk meluruskan itu, dan langsung ketemu Raja Ibnu Saud. Dan alhamdulillah ini prestasi beliau bisa ketemu Raja Ibnu Saud, yang mana di satu sisi ketika rombongan tokoh Islam yang berangkat ke Kongres Umat Islam Sedunia itu justru tidak ketemu dengan Raja Ibnu Saud. Mbah Kiai Wahab menyusul ke sana dan bisa ketemu langsung, menyampaikan apa yang diinginkan. Nahdlatul Ulama ini tokoh penggeraknya Mbah Kiai Wahab. Mbah Kiai Wahab sebagai motor penggerak, inisiator dan pendiri dan penggerak, sekaligus penggerak Nahdlatul Ulama, ini harus diteladani oleh para generasi-generasi muda, bahwa semangat juang itu harus tetap ada, dan kita melakukan aktivitas-aktivitas sosial keagamaan ini untuk kemaslahatan umat. Gus, terkait pembelokan sejarah bagaimana Anda sebagai Zuriyah? Terkait dengan fenomena yang akhir-akhir ini muncul, ya kita harus
mencari bukti dan mencari data yang tepat terkait dengan keterlibatan tokoh-tokoh yang Baru? dimunculkan belakangan. Ya. Kita tidak menutup kemungkinan, silahkan sampaikan fakta dan kita juga akan bisa memahami hal itu, sehingga tidak kemudian Asal bunyi. asal harus diakui. Mana bukti, data dan fakta-faktanya itu harus kita sampaikan, sehingga sejarah yang sudah tertulis di sekian banyak buku terkait sejarah pendirian Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokohnya ini bisa mendapatkan sisipan baru, ada sumber baru yang kemudian bisa menjadi pelengkap. Tetapi kalau tidak ada bukti-bukti baru, ya ini ya kita anggap tidak bisa melengkapi sejarah yang sudah kita pahami bersama. Kiranya sangat jelas apa yang disampaikan oleh Gus Wafi sebagai cucu dari Mbah Wahab Hasbullah, sang inisiator berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan penjelasan demikian sama persis dengan sejarah Nahdlatul Ulama yang sudah tertuliskan di dalam buku-buku ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan otoritasnya di dalam mengcover sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Maka kalau ada penyusupan sosok baru dalam sejarah NU, maka hal itu harus ditepis karena pasti ingin ada agenda membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama yang pada akhirnya kalau dibiarkan merugikan sejarah NU di masa depan bagi generasi-generasi muda NU. Nah, itu saja teman-teman, kalau ada ini sampaikan terkait dengan penjelasan dari Gus Wafi yang barusan kita simak bareng-bareng. Silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.